Sebuah fakta didapat bahwa sang bilioner teknologi Elon Musk telah menjual seluruh rumahnya di California yang berjumlah 7 buah tahun yang lalu. Apakah dia tahu bahwa LA akan dibakar? Bilioner Elon Musk menjual semua propertinya pada tahun 2022, bukan hanya menjual rumah namun semua harta fisiknya di LA beserta isi-isinya, di mana Elon menjual aset pribadinya tersebut dengan total sekitar 128 juta dolar. Dia melaporkan meraup keuntungan sekitar 25 juta dolar dari penjualan propertinya tersebut. Elon mengklaim langkahnya itu untuk dirinya bisa fokus sepenuhnya pada misi Mars-nya. Benarkah begitu atau hanya alasan untuk menutupi apa yang dia tahu? Elon membeli rumah mewah seharga 17 juta dolar di Bel Air pada tahun 2012 yang pertama di California, di mana awalnya Elon menyewa rumah tersebut pada tahun 2010 namun akhirnya memutuskan untuk membeli kemudian menjual properti itu seharga 30 juta dolar pada tahun 2022. Sebelumnya, Elon juga membeli 2 rumah besar di tahun 2015, satu dengan harga 20 juta dolar dan satu dengan harga 4,3 juta dolar. Kemudian menambahkan 2 pembelian lagi di daftar harga rumah yang mencapai 30 juta dolar kemudian. Elon Musk menjual 4 rumah dengan harga kolektif 62,5 juta dolar di tahun 2020, terjualnya dalam waktu 6 bulan, dan 2 rumah lagi di tahun 2023. Berita tentang penjualan rumah Elon terungkap di tengah kebakaran California yang membuat warga serta Gubernur California Gavin Newsom menuding Elon sebagai konspirator. Selain itu juga Elon dituduh memprovokasi terjadinya penjarahan di tengah kebakaran hutan yang merembet ke rumah warga kaya di LA tersebut. Kok bisa tepat keputusan Elon itu menjual seluruh rumahnya? Apa dia tahu akan terjadinya kebakaran ini? Apakah ini keputusan pemain elit globalis? Fakta baru terungkap juga di mana Elon merupakan salah satu peminat untuk berinvest di LA 2.0. Apa itu LA 2.0? Kita semua tahu bahwa pada tahun 2028 Olimpiade akan diadakan di LA County. Namun bukan hanya LA County, tapi juga mencakup seluruh wilayah utara dari LA County. Tempat-tempat tersebut termasuk Pacific Palisades, San Fernando Valley, dan Altadena, yang kebetulan adalah daerah yang saat ini sedang terbakar api. Kita juga pasti mendengar tentang Smart LA 2028 yang merupakan rencana untuk mempersiapkan LA County dan daerah sekitarnya untuk menghadapi lonjakan jutaan orang yang akan datang untuk Olimpiade di tahun 2022 nanti. Pemerintah daerah California dan pihak swasta sedang memproses rencana pemulihan komprehensif yang disebut sebagai Marshall Plan untuk mempersiapkan apa yang dia sebut sebagai LA 2.0. Rekonstruksi ini akan mencakup area seluas lebih 40.000 hektar, di mana setengahnya terbakar saat ini. Apakah ini sebuah kebetulan? Apapun itu kaum elit sedang rencanakan, tim pemadam kebakaran saat ini sedang bekerja untuk mengendalikan kebakaran baru yang muncul semalam di California Selatan. Kebakaran ini dinamakan auto fire yang saat ini belum berhasil dikendalikan sama sekali. Angin kencang diperkirakan akan bertiup dengan kekuatan setara badai. Hingga 70 mile per jam atau hampir 100 km per jam masih terjadi bahkan di hari ke-14 kebakaran LA hari ini. Peringatan angin dengan tingkat bahaya yang jarang terjadi telah dikeluarkan oleh wilayah Los Angeles dan Ventura pada minggu lalu karena angin ini berpotensi memicu kebakaran baru yang memperluas kebakaran yang sudah ada, seperti kebakaran Palisades dan Eaton. Kepala Pemadam Kebakaran Los Angeles menyatakan kekhawatiran bahwa angin ini bisa membatalkan kemajuan yang telah tercapai dalam mengendalikan kebakaran. Angin kencang dan udara kering menciptakan kondisi ideal untuk kebakaran baru. Peringatan bendera merah telah diterbitkan termasuk wilayah seperti Ventura, Thousand Oaks, dan San Fernando dengan angin diperkirakan mencapai 60 atau 70 mile per jam. Melihat kekeringan humiditas, melihat tidak adanya hujan, melihat arah angin yang kencang, tepat datangnya, apakah timing itu sudah dihitung oleh para konspirator ini bahwa waktu eksekusinya sekarang, tepat sebelum Trump dilantik? Selain mendepak Partai Demokrat dari California, sekalian memperburuk citra Partai Demokrat yaitu Biden CS di Washington, sekalian printing money buat modal membangun LA Smart City di tahun 2028, juga perlu dana untuk mengambil Meksiko, mengambil Greenland. Menurut sobat, bagaimana kira-kira? Peace.